Selamat malam, perkenalkan nama saya Yolanda Ade Anggreni, NPM 18110249, kelas SIM 1803, mata kuliah metode penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan metode penelitian yang saya buat, yang berisikan 1. Judul, 2. Latar belakang penelitian, 3. Problem statement, 4. Kajian pustaka yang berisikan teori pendukung dan penelitian terkait, 5. Metodologi penelitian, keenam referensi. 1. Judul: Analisis kepuasan pengguna website menggunakan metode Pisces berbasis mobile. 2. Pendahuluan atau latar belakang masalah. Di era informasi pada saat ini, portal web universitas memiliki fungsi yang sangat besar untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar di suatu universitas, yang menyajikan informasi dari sumber dengan cara terpadu kepada pengguna web. Portal web Universitas XYZ merupakan portal web akademik yang berfungsi sebagai integrator informasi akademik. Dengan adanya portal web tersebut, diharapkan dapat membantu para dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran serta membagi informasi dalam dunia pendidikan dimanapun, khususnya di Indonesia. Berbagai fasilitas dalam portal web seperti fitur chatting, pustaka digital, e-learning, dan berbagai informasi lainnya. Oleh karena itu, sistem informasi di Universitas XYZ perlu ditingkatkan kualitas websitenya sehingga pengguna semakin puas dan banyak yang melakukan aktivitas pencarian informasi akademik melalui website tersebut. Adapun suatu sistem informasi yang ada di Universitas XYZ perlu mengetahui apa yang menjadi kekurangan dari website resmi dari sistem informasi tersebut, sehingga membutuhkan evaluasi untuk mengetahui kepuasan pengguna website yang terdiri dari performance, information, economic, control atau security, efficiency, dan service atau dikenal dengan Pisces. Metode Pisces adalah metode yang menggunakan 6 variabel evaluasi, yaitu performance, information, economic, control atau security, efficiency, dan service. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi bermacam-macam prosedur operasional dalam sebuah organisasi, perusahaan, institusi terkait, maupun lembaga pemerintah. Hasil analisisnya biasanya berupa pernyataan-pernyataan yang menilai manfaatnya. Dengan menggunakan metode Pisces diharapkan dapat meningkatkan layanan akademik di universitas tersebut. Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi untuk pengambilan keputusan oleh administrasi portal web pada Universitas XYZ untuk memperbarui fitur-fitur yang akan lebih berguna bagi akademik. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat mengetahui apakah portal tersebut layak dijadikan sebagai sistem informasi integrator akademik. Berdasarkan masalah yang sudah diuraikan ini, maka dibutuhkan pembangunan aplikasi. Analisis kepuasan pengguna website menggunakan metode Pisces berbasis mobile. 3. Problem statement. A. Penulisan akan melakukan analisis kepuasan pengguna terhadap portal web di salah satu universitas swasta yang ada di Sumatera Utara. B. Membangun aplikasi kepuasan pengguna website menggunakan metode Pisces berbasis mobile. 4. Kajian pustaka. 4A. Analisis. Analisis adalah suatu tindakan atau kegiatan memisahkan, memilah, dan mengklarifikasi sesuatu yang kemudian dikelompokkan menurut parameter tertentu. Analisis komputer memiliki tujuan untuk melakukan analisis terhadap perangkat lunak dan perangkat keras dari sebuah komputer.
Dari sisi perangkat lunak, mereka bertugas untuk mendeteksi kesalahan dalam perangkat lunak dan memastikan program dalam komputer berjalan dengan semestinya. Dari sisi perangkat keras, mereka memeriksa kelengkapan dan kondisi perangkat seperti kabel dan lainnya. Berikut adalah tujuan utama dari analisis sistem komputer. 1. Membantu kelengkapan atau I2 completeness. Dengan menggunakannya formulir-formulir standar untuk mencatat sebuah fakta, maka data yang belum lengkap atau belum terkumpul akan terlihat. Kedua, membantu analisis atau I2 analysis. Data yang dicatat oleh analisis sistem komputer akan berbentuk tabel atau bagan, memungkinkan sistem akan lebih mudah dipahami dan dianalisis. 3. Membantu komunikasi atau I2 communication. Formulir-formulir standar akan membantu anggota-anggota tim analisis untuk berkomunikasi lebih efektif satu dengan tim yang lainnya. Selain itu juga dapat membantu komunikasi antara analisis, pemrogram komputer, operator, dan pemakai sistem. 4. Membantu pelatihan atau I2 training. Pelatihan akan lebih efektif bila dilampiri dengan bahan-bahan yang digunakan secara tertulis di dalam komputer dan akan lebih aman. 5. Membantu keamanan atau I2 security. Data yang terkumpul akan lebih aman karena dikelola oleh tim analisis sistem komputer yang sudah terpercaya. Pekerjaan yang harus dipahami dalam analisis sistem komputer yaitu 1. Yaitu mengidentifikasi masalah yang terjadi pada sistem. Kedua, understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Ketiga, analyze, yaitu menganalisis sistem. 4B, PISCES. PISCES adalah metode analisis sebagai dasar untuk memperoleh pokok-pokok permasalahan yang lebih spesifik. Tahap analisis dilakukan terhadap sistem yang ada atau sistem yang berjalan mengenai permasalahan dan penyebab masalah serta efek dari permasalahan. Information analysis. Informasi merupakan komoditas krusial bagi pengguna akhir. Evaluasi terhadap kemampuan sistem informasi dalam menghasilkan informasi yang bermanfaat perlu dilakukan untuk menyikapi peluang dan menangani masalah yang muncul. Dalam hal ini, meningkatkan kualitas informasi tidak dengan menambah jumlah informasi, karena terlalu banyak informasi malah akan menimbulkan masalah baru. Situs yang membutuhkan peningkat informasi meliputi 1. Kurangnya informasi mengenai keputusan atau situs yang sekarang. 2. Kurangnya informasi yang relevan mengenai keputusan atau situasi sekarang. 3. Kurangnya informasi yang tepat waktu. 4. Terlalu banyak informasi. 5. Informasi tidak akurat. Informasi juga dapat merupakan fokus dari suatu batas atau kebijakan. Sementara analisis informasi memeriksa output sistem. Analisis yang tersimpan dalam sebuah sistem. Permasalahannya meliputi 1. Data yang berlebihan. Data yang sama ditangkap atau disimpan di banyak tempat. 2. Kekakuan data dan ditangkap dan disimpan tetapi diorganisasikan sedemikian rupa sehingga laporan dan penguji judul dan pengujian tidak dapat atau sulit dilakukan. 4C. Website. Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan, serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan atau homepage menggunakan sebuah browser menggunakan URL atau Sen et al. Pengertian website menurut para ahli. Website adalah fasilitas internet penghubung dokumen dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen pada website disebut dengan web page, sementara link dalam website memungkinkan pengguna bisa berpindah dalam satu page ke page lain atau hypertext, baik
di antara page yang disimpan dalam server yang sama maupun server di seluruh dunia. Page diakses dan dibaca lewat browser seperti Netscape, Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, dan aplikasi browser lainnya. Website adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung, file-filenya saling terkait satu sama lain. Web dari page atau halaman dan kumpulan halaman yang disebut web page, homepage, berada pada posisi teratas dengan halaman-halaman terkait yang berada di bawahnya. Biasanya setiap halaman di bawah homepage disebut child page yang berisi hyperlink ke halaman lain dalam web. Sejarah website. Siapa yang berjasa di balik website yang kini sering kita kunjungi? Orang yang berjasa ialah Sir Tim Berners-Lee. Ia seorang ilmuwan komputer di Inggris. Berners dilahirkan di London dan orang tuanya juga ilmuwan komputer di era awal komputasi. Setelah Berners lulus dari Universitas Oxford, Berners-Lee akhirnya menjadi insinyur software di CERN. CERN adalah laboratorium fisika atau partikel besar yang berada di dekat Jenewa, Swiss. Akhirnya para ilmuwan yang hebat datang di seluruh dunia untuk menggunakan akseleratornya, namun Berners menemukan bahwa mereka punya masalah atau kesulitan soal bagaimana untuk berbagi informasi satu sama lain. Fungsi website. Website ini pastinya punya banyak manfaat. Jadi jika kita ingin mengetahui fungsi website dapat dibagi sesuai kategori jenisnya. Jenis website yang berbeda tentunya punya fungsi yang cukup berbeda. Website sebagai sarana informasi, ini adalah fungsi utama dari website, umumnya itu sebagai sarana informasi. 2. Kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna adalah ukuran perasaan yang muncul setelah seorang pelanggan menggunakan produk maupun layanan yang Anda tawarkan dan membandingkan dengan ekspektasi yang diharapkan. 4D. Penelitian terkait. Berikut ini tabel 1 kajian penelitiannya. 1. Emma Yani, penulis 2018. Judulnya Pemanfaatan Android dalam Perancangan Aplikasi Kumpulan. 2. Mauko NM 2007, Pengembangan Website, Peneliti dan Pengabdian Masyarakat. Ketiga, Sukandi tahun 2018, judulnya Pengembangan Sistem Aplikasi Portal. Keempat, Suendri tahun 2018, Implementasi Diagram WML. Kelima, Wijaya tahun 2018, Implementasi Metode PISCES. Kelima, metodologi penelitian. Metodologi pengumpulan data dapat diperoleh secara langsung dari objek peneliti. Metodologi penelitian data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti, dan menelaah berbagai literatur dari perpustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal ilmiah, situs internet, dan bacaan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 1. Studi lapangan. Studi lapangan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian dan peninjauan secara langsung terhadap permasalahan yang diambil. Kedua itu observasi, merupakan cara mengamati objek peneliti untuk mengerti tentang kebutuhan objek peneliti tersebut sehingga aplikasi yang akan dibangun dapat memenuhi kebutuhan user bersangkutan. Ketiga, pembuatan program, tahap penerjemah data yang telah dirancang ke dalam bahasa pemrograman tertentu. Keempat, penyusunan laporan, pembuatan laporan hasil analisis dari pembuatan program yang sudah dibangun. Berikut ini referensi yang sudah saya kumpulkan. Sekian presentasi metodologi penelitian dari saya.
Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.